Oke, kita langsung lihat saja. Ini adalah peta zonasi Kecamatan Menteng yang menunjukkan peruntukan lahan di seluruh Kecamatan Menteng. Jadi kalau kita mau membangun harus tahu dulu nih guys nih, lahannya bisa nggak dibangun sesuai dengan keinginan kita, fungsi dan peruntukannya. Jadi kita bisa lihat melalui peta ini yang diwakili dengan warna-warna seperti kuning, magenta, coklat, orange, hijau, merah, dan lain-lain ya guys. Jadi cukup banyak. Jadi kita bisa lihat di legend sebelah kanan. Ini adalah keterangannya ya guys, fungsi-fungsi daripada warna-warna tersebut. Sebagai contoh, R7 merupakan subzona rumah vertikal untuk rumah susun ya. Ada juga perumahan KDB rendah, perumahan vertikal KDB rendah, zona pelayanan umum dan sosial, zona lindung, zona terbuka biru, dan masih banyak lagi ya. Jadi bisa dipelajari di sini semua guys. Jadi fungsinya ini adalah sebagai acuan bagi arsitek untuk merencanakan bangunan harus sesuai dengan fungsi yang ada, sesuai dengan lahan atau rencana detail tata ruang yang ada. Jadi saya akan coba menerangkan bagaimana cara membaca peta ini, peta zonasi ini. Sebagai contoh adalah kita bisa lihat di lahan di salah satu lahan di Kecamatan Menteng seperti ini. Ini yang kuning ini, jadi ada nomornya nih guys. Kalau kamu lihat ini, kalian lihat ini ada nomor. Ada juga nomor 03 ini adalah nomor zona, subzona, nomor zonanya. Terus ini adalah nomor 007, R7 dan B. Jadi R7 ya. Jadi ini adalah R7 adalah subzona untuk rumah susun. Jadi bisa dibuat sebagai rumah susun atau apartemen ya. Jadi tidak bisa dibikin kantor. Jadi melalui peta ini kita juga bisa langsung lihat berapa koefisien dasar bangunan yang diizinkan untuk lahan ini dengan cara melihat nomornya ini 007 R7B. Dan kita coba lihat di intensitas, tabel intensitas pemanfaatan ruang kecamatan. Ada nomor, kita cari 007 R7B. Ya, kita cari satu persatu. Nanti kita akan ketemu ini zona perumahan vertikal dengan KDB 40%. Ya, 40%. Jadi bangunan ini harus, yang kita bangun ini tidak boleh melebihi dari 40% ya guys. Jadi untuk KDB, koefisien dasar bangunannya. Ini bila mana kita bangun sebagai single block. Melalui tabel ini kita juga bisa lihat ini adalah dengan KLB yang kita tentu bisa lihat di sini adalah 5 ya. Ini sebagai contoh aja nih guys. Jadi untuk luas lahan misalkan 20.000 square meter dengan KLB bangunan, koefisien lantai bangunan atau KLB-nya itu 5. Berarti kalau batasan luas lantai yang kita boleh bangun itu adalah 5 kali 20.000 ya guys. Harus kita maintain sehingga bangunan kita tidak over ataupun tidak kurang juga. Jadi totalnya itu harus 100.000. Oke, untuk ketinggian bangunan kita bisa lihat di sini maksimal 40 lantai. Dan floor to floor sesuai dengan peraturan yang ada itu maksimal 5 meter ya. Kecuali untuk lantai dasar gitu bisa maksimal sampai dengan 10 meter guys. Untuk KDH juga kita bisa langsung lihat ya, di sini harus disediakan minimal 30% di tabel ini. Jadi 30% kita harus sediakan area hijau dalam site atau desain kita. Jadi area hijau ini tidak boleh tertutup oleh perkerasan ya guys, ataupun lantai basement. Juga kita bisa lihat di sini ada koefisien tapak basement ya. Jadi 55% itu adalah angka yang maksimal. Jadi basement itu tidak boleh melebihi dari 55% guys. Jadi demikian kelas desain arsitektur yang kedua. Semoga bermanfaat. Bila suka bisa like,
komen dan share juga, subscribe. Tentunya sangat membantu, secara tidak langsung membantu untuk perkembangan dunia arsitektur yang ada di Indonesia ataupun di Jakarta. Oke, terima kasih sudah watching. Salam sehat selalu guys. See you.